Kalau kita mau kasih ranking, sebenarnya persoalan apa yang paling krusial di negara kita hari ini adalah persoalan korupsi, bukan persoalan yang lain. Jadi momentum soal pengungkapan korupsi yang ada di Pertamina, yang ada di PT Timah, yang ada di LPHI, dan seterusnya ini adalah harusnya menjadi momentum bahwa persoalan korupsi itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Bukan hanya karena misalnya ingin ganti pemain, atau hanya karena sebatas show off, tapi tidak berujung pada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, kita itu sudah memasuki hari keempat bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan yang paling penting, semoga Ramadan. Semoga di bulan puasa ini memberikan berkah kepada seluruh umat manusia di muka bumi dan khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya tertarik untuk membahas terkait dengan kasus mega korupsi yang ada di Indonesia. Tentu sejumlah kasus yang ada di Indonesia belakangan ini terkait dengan korupsi itu membuat hati kita itu sesak dada, membuat kita itu sangat sakit hati dan sangat terpana. Bagaimana mungkin ya mereka itu adalah oknum-oknum yang jelas-jelas merugikan negara, tapi sebenarnya sejak lama mereka itu tidak pernah tersentuh oleh proses-proses hukum apapun. Jadi kalau kita merunut satu persatu dari begitu banyak rangkaian korupsi di Indonesia, rasa-rasanya memang boleh juga nih kita bisa menyebut kondisi kita saat ini itu memang sedang dalam darurat korupsi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu korupsi yang terjadi di PT Timah itu kan kerugiannya ratusan triliun. Tentu kan itu membuat bagaimana publik itu nyaris tidak pernah habis pikir. Bagaimana mungkin negara itu digarong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk sekian tahun dan tidak pernah diproses secara hukum. Bisa kita bayangkan kalau ratusan triliun PT Timah yang dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu dipakai untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya, terutama misalnya bagaimana masyarakat yang miskin itu bisa terberdaya, bagaimana UMKM yang selama ini misalnya kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan juga bisa dibantu. Bagaimana kalau yang ratusan triliun itu dipakai juga untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru PT Timah yang kerugiannya itu ditakar sekitar 300 triliun. Tapi tak lama setelah itu, kita juga mendengarkan bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Pertamina soal oplosan Pertalite ya. Ya, ngoplos Pertalite ke Pertamax. Ini kan juga membuat hati dan pikiran kita itu sangat bersedih. Indonesia yang kaya raya memang sebenarnya itu bukan miskin, tapi justru dimiskinkan oleh mereka pelaku-pelaku koruptor yang memang selama ini tujuannya adalah untuk memperkaya diri, tujuannya adalah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan tujuannya adalah untuk memiskinkan di negara kita. Apa yang terjadi pada Pertamina? 193 triliun. Ini kan membuat kita semakin tidak habis pikir. Kok bisa ya praktek sebesar dan seheboh yang terjadi di Pertamina ini baru diungkap saat ini? Apakah ada proses-proses yang sebenarnya tidak selesai? Apakah sebenarnya ada oknum-oknum tertentu yang sebenarnya sengaja membiarkan supaya persoalan korupsi itu memang tidak bisa tuntas? Ini PT Timah yang ditakar sekitar 300 triliun, kemudian Pertamina yang sekitar 193 triliun, ini dalam setahun, itu kan sudah cukup luar biasa untuk kebutuhan Indonesia misalnya memenuhi kebutuhan postur anggaran di masa-masa yang akan datang. Jadi wajar kalau kemudian di dua kasus korupsi ini saja, kita itu geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Jumlahnya cukup fantastis. Bahkan tidak lama setelah itu, KPK juga menetapkan 5 tersangka kasus korupsi yang terkait dengan LPE. LPE itu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berapa coba korupsinya? 11,7 triliun. Angka yang cukup fantastis. Ini kan menambah daftar panjang bahwa sebenarnya persoalan-persoalan korupsi di Indonesia adalah menjadi persoalan yang cukup serius. Inilah yang kemudian sebenarnya dalam studi-studi ekonomi politik yang membuat Indonesia itu miskin, yang membuat Indonesia itu terpuruk bukan karena hal yang lain, tapi persoalan korupsi yang memang selama ini transparan, tapi tidak pernah bisa disentuh oleh proses-proses hukum apapun. Itu baru 3 kasus loh. Bahkan kalau kita tidak salah ya, membaca misalnya apa namanya, belakangan misalnya soal bagaimana Kejaksaan Agung itu kan sedang melakukan investigasi
terkait Kejaksaan Agung maksud saya itu sedang mengusut dugaan korupsi denda sawit yang diperkirakan bernilai sekitar 300 triliun. Alamak, ini juga korupsi yang cukup fantastis. Coba kita hitung satu persatu. PT Timah itu ditaksir kerugiannya sekitar 300 triliun, kemudian oplos soal Pertalite di Pertamina itu 133 triliun, kemudian tadi lembaga apa namanya yang soal ekspor itu LPEI itu adalah sekitar 11,7 triliun, dan kemudian Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi denda sawit yang diperkirakan bernilai 300 triliun, dan konon ini sudah berbulan-bulan, dan mungkin nanti kita akan menunggu bagaimana progres reportnya. 4 kasus korupsi ini sudah menghabiskan duit negara yang cukup luar biasa. Bagi kita ya rakyat Indonesia, bisa kita bayangkan duit yang jumlahnya ratusan triliun ini, kalau selama ini tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak digarong, tidak dikorupsi, saya kira persoalan keuangan kita di masa-masa yang akan datang pastinya sedang baik-baik saja. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kita misalnya membaca bagaimana hasil survei yang dilakukan oleh SPI KPK beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan sebenarnya persoalan suap gratifikasi itu 90% ada di kementerian ataupun lembaga. Ini yang menurut saya menjadi kabar yang menurut saya menjadi tidak baik. Bahkan kan kita dengar beberapa waktu yang lalu bahwa soal kebocoran anggaran kita per tahun itu kan mencapai 30%. Ini kan jelas-jelas mengindikasikan bahwa sebenarnya kalau kita mau kasih ranking, sebenarnya persoalan apa yang paling krusial di negara kita hari ini adalah persoalan korupsi, bukan persoalan yang lain. Oleh karena itu, ke depan kita tentu sangat berharap bahwa pemerintah dalam hal ini memang fokus hanya soal bagaimana menyelesaikan korupsi-korupsi ini yang sebenarnya harus terhindar supaya di masa-masa yang akan datang Indonesia itu tak lagi terjerembab pada pusaran-pusaran yang itu saja. Kalau kemudian kita mengacu pada data transparansi Indonesia, APBN yang dikorupsi di Indonesia itu kan mencapai kurang lebih sekitar 30%. Itu artinya apa? Kalau kita kalkulasikan dengan APBN yang mencapai 3.000 triliun dalam setahun, maka diperkirakan 900 triliun anggaran negara kita itu bocor setiap tahunnya. Kalau kita selama ini misalnya sering mendengarkan bocor, 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 itu artinya negara kita itu sedang tidak baik-baik saja karena APBN kita per tahun bocornya 30%. Kita asumsikan APBN kita setahun itu adalah 3.000 triliun. 30% dari 3.000 itu sekitar 900 triliun. Ini tentu yang cukup fantastis. Oleh karena itu menurut saya kita ke depan tentu harus memberikan perhatian yang cukup serius kepada Republik Indonesia. Tentu dengan sikap-sikap yang kritis, tentu dengan sikap-sikap yang harus mengingatkan kepada pemerintah. Kalau kita ranking, kita listing satu persatu, sebenarnya persoalan apa yang paling krusial di negara kita per hari ini adalah persoalan korupsi. Jadi momentum soal pengungkapan korupsi yang ada di Pertamina, yang ada di PT Timah, yang ada di LPAI, dan seterusnya ini adalah harusnya menjadi momentum bahwa persoalan korupsi itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Bukan hanya karena misalnya ingin ganti pemain atau hanya karena sebatas show off, tapi tidak berujung pada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lain. Oleh karena itu, kan publik bertanya, apa iya korupsi itu apa iya korupsi itu misalnya hanya ada di PT Timah? Hanya ada di misalnya di Pertamina, hanya ada di tempat-tempat tertentu. Bagaimana di tempat-tempat yang lain yang selama ini memang kebocorannya cukup luar biasa. Oleh karena itu, ini harus dijadikan sebagai trigger. Bagaimana persoalan korupsi ke depan itu harus menjadi persoalan serius, menggunakan tangan besi, tak ada judul dan tidak ada kompromi buat mereka. Bikin jerah mereka sehingga tak ada lagi upaya-upaya untuk merugikan negara. Bagaimana caranya? Ya tentu misalnya undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Nggak ada cerita. Kalau aset-aset koruptor ini masih dibiarkan, maka jangan pernah kita berharap bahwa persoalan korupsi itu bisa dituntas. Karena orang bisa korupsi ratusan triliun, mungkin didenda dengan jumlah yang mungkin satu berapa miliar, dengan hukuman kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun. Setelah itu dia bisa bebas dengan kekayaan yang berlimpah. Kalau undang-undang perampasan aset ini bisa disahkan, kemungkinan
Bagaimana orang yang melakukan korupsi itu bisa dibuat jera di negara kita. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana pelaku-pelaku korupsi itu ya harus diperlakukan secara tidak manusiawi. Mungkin juga difikirkan bagaimana perlakuan terkait dengan hukuman mati kepada mereka. Kalau perlu juga hukum pancung, sehingga mereka itu jera dan tidak lagi menjadikan negara sebagai bancakan. Hanya sebatas untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kalau tanpa upaya-upaya ini, jangan pernah kita berharap pemberantasan korupsi di masa-masa yang akan datang itu bikin efek jera dan pastinya akan muncul korupsi-korupsi yang lain sekalipun rezim dan pemerintahan itu sudah berganti. Oleh karena itu kan kita dari dulu sebenarnya, sejak SBY jadi presiden, berlanjut Jokowi jadi presiden, dan pemerintahan saat ini di Pak Prabowo Subianto, keinginan rakyat itu cuma satu, bisa tidak pemerintah ini bikin efek jera terkait dengan pelaku koruptor. Salah satu yang diusulkan dari dulu, miskinkan mereka, sita aset dan kekayaan mereka, dan bahkan ada usulan yang sangat ekstrim, hukuman mati kepada mereka seperti di negara-negara lain seperti di Cina. Kalau tanpa ada upaya-upaya ekstrim semacam ini, maka besok-besok kita jangan pernah berharap pelaku koruptor itu akan jerah. Mereka akan silih berganti berdatangan dengan rupa dan modus yang berbeda. Saya kira di situ salam politik Syaun Syaun. Pastinya mantap semantap mantapnya.